Di Vienna, pertempuran India melawan Inggris pun telah diberitakan di surat kabar. Herschel membaca surat kabar itu, di mana Inggris telah diserang habis-habisan di India. Herschel berkata, dia bisa saja menghancurkan sistem penjajahan Inggris. Wanita itu pun menjawab, kita juga menderita karena penyerangan itu. Wanita itu pun menunjukkan halaman lain dari surat kabar itu. Ia menunjukkan adanya pengumuman di sana. Gazetelerde bu ilan var. Di mana pengumuman itu ada di semua surat kabar, termasuk surat kabar mereka sendiri. Herschel pun membaca pengumuman itu. Resep gangguan tidur keluarga kerajaan, rahasia selama 300 tahun. Obat tersebut diproduksi khusus untuk ratu, herbal dari tanah India. Ini telah disembunyikan secara rahasia, tapi sekarang ini tidak lagi menjadi rahasia. Perusahaan kami telah memasarkan obatnya, dan ini hanya untukmu, Ratu Inggris. Setelah membaca pengumuman itu, Herschel masih tidak mengerti apa maksudnya. Anla Wanita itu pun menjawab, itu adalah penyerangan India terhadap sebagian orang Inggris, dan obatnya adalah rahasia Ratu Inggris yang sudah terungkap. Rahasia ini adalah rahasia yang tersembunyi di Istana Ratu. Di atas semua itu, iklan tersebut diberikan oleh perusahaan ibu kota kekaisaran. Dengan kata lain, Abdul Hamid telah memeriksa jalur kereta api kita. Mendengar penjelasan itu, Herschel pun menjadi lemas. bu sırlar kraliyetin sarayında ve şah çekti. Buyurun efendim. Tidak lama, seorang pria masuk dan memberikan sesuatu pada wanita itu. Wanita itu membukanya dan mengatakan pada Herschel, sepertinya bukan hanya kita saja yang merasa terganggu dengan berita di surat kabar ini. Ini adalah halaman utama untuk surat kabar besok. Wanita itu pun menyerahkan kertas itu pada Herschel. Gereken başlık. Herschel pun membaca apa yang akan menjadi headline besok hari, yaitu, Kaisar telah mati. Mari kita mulai. Artinya, orang yang tidak menyukai Sultan juga menyatakan balasan balik. Öyle imparator. Harekete geçiyoruz. Kita beralih ke Istana Yildiz. Pangeran dan Sebatin sedang berjalan bersama di taman. Pangeran marah pada Sebatin. Semalam, kamu telah membuat kegaduhan di sana, sehingga kita harus bertarung dengan orang-orang di sana. Dan aku melihat teman yang katanya memperjuangkan kebebasan, tidak ada di sana, dan sudah pergi. Sebatin pun menjawab, Sesade, siapa yang kamu pikir yang memanggil ayahku untuk menyelamatkanmu? Apakah kami meninggalkanmu? Pangeran pun menjawab, ya, karena aku tidak melihatmu bersamaku. Sebatin pun berusaha meyakinkan pangeran, dan dia pun berkata, Pangeranku, apakah kamu mencurigaiku? Pangeran menjawab, ini bukan kecurigaan Sebatin. Malam ketika kami memasuki istana bersama dengan ayahmu, seorang pelayan wanita telah ditemukan terbunuh di gudang makanan. Sebatin pun menjawab, baiklah, jadi sekarang kami menjadi seorang pembunuh. Ayahku tidak melakukan apapun selain yang terbaik untukmu. Jika ayahku tidak menyelamatkanmu dari kantor polisi, maka namamu akan ada di surat kabar Istanbul. Babam sana iyilikten başka hiçbir şey yapmadı. Bugün bütün İstanbul gazetelerinde senin haberin vardı. Annem yanıma geldi. Pangeran pun menjawab, ibuku datang padaku. Ibuku datang padaku dan bertanya, apakah aku kembali sendirian? Sen ne dedin? Yalnızım dedi. Namun aku bilang, aku datang sendirian. Tapi jika ibuku menanyaiku lagi, maka aku akan memberitahukannya. Söyle. Söyle. Öylece Sebatin pun menjadi geram dan berkata, katakan saja, sehingga Sultan akan tahu bahwa kamu berada di kantor polisi. Baiklah, ayahku adalah pembunuh. Pangeran menjawab, Sebatin, aku tahu pamanku bukanlah seorang pembunuh. Tapi aku sudah dalam masalah. Pangeran memang terlalu polos ya. Dia tidak tahu bahwa dirinya telah dipermainkan. ama başım belada. Kita beralih dulu kepada Sultan. Sultan sedang mengadakan pertemuan. Sultan berkata, semua surat kabar telah mengabarkan tentang perlawanan saudara-saudara India kita. Orang-orang yang berpikir kalau khalifat tidak efektif, sekarang menjadi terdiam.
Etkisiz bir mesele olduğunu iddia eden. Sultanım. Mahmud pun berbicara, Sultanku, Inggris sekarang menjadi gila karena mereka telah diserang. Semua surat kabar menyatakan bahwa Sultanku telah memulai protes. Seorang pasar juga berbicara, Sultan, kami ingin tahu bagaimana politik kita. Apakah Inggris adalah teman atau musuh kita? Sultan pun menjawab, Inggris adalah seperti anjing hitam yang mencoba memakan kita kemarin. Dan kita harus menjadi serigala untuk mengusir mereka. Kalau tidak, maka kita akan seperti domba yang akan menjadi mangsanya. Pasa, perang telah dimulai. Siapapun yang mengkhianati negara demi uang atau mengambil reputasi dari wanita itu, ketahuilah bahwa kita akan mengubur mereka bersama para pengkhianat ini. Hanya ada satu pemerintahan, hanya ada satu umat yang beriman, yaitu umat Islam. Kalları kovacağız ya koyun olup çürümeye mahkumum. Arzumuz sadık olmanızdır. Hiçbir millet, tek millet. Semua rakyat yang bergantung di bawah bendera khalifah, maka adalah orang yang tidak akan menyembah yang lainnya. Di langit yang cerah, hanya akan ada bendera khalifah dan suara azan yang terus berkumandang. Persiapkan tentara dengan persenjataan. Tentara akan mengawasi musuh. Tentara yang penuh belas kasihan di masa damai. Tentara yang menakutkan di medan perang. Pasaku, peta ini adalah milikku. Ini adalah impianku. Mungkin hari ini atau ratusan tahun kemudian, tapi mimpi ini akan menjadi kenyataan pada akhirnya. Susmadığı, bayrağın inmediği pak bir gökyüzü. Belki bugün, belki 100 yıl sonra ama bu yolda yorulacak olan, satılacak olan var. Di negara Ottomanku ini, siapapun yang merasa lelah atas jalan ini, maka bisa keluar dari ruangan ini sekarang. Namun jika kalian percaya dengan mimpi ini, maka kalian bisa tetap di sini. Bagi para pengkhianat, maka tidak akan diampuni. Affedilmeyecektir. Allah'ın bütün ayetleri üzerine yemin olsun ki. Aku telah bersumpah pada setiap ayat Al-Quran. Sepanjang aku hidup, sampai aku mati dan dikuburkan, dan sampai kita mencapai kemenangan, pertempuran ini adalah tugas yang mengikat bagi kita. Tahsin Pasa, Tahsin Paşa. karena ini adalah ulang tahun ke-20ku yang berada di atas tahta, gunakan harta pribadiku untuk memberikan persembahan kurban. Bayarlah bagi mereka yang terlilit hutang, berikan uang kepada orang miskin, berikan uang saku kepada anak-anak, berikan uang untuk kebutuhan mereka. Tahsin pun menjawab, sesuai keinginanmu Sultanku. Fukaraya, çoluk çocuğa harçlıklar dağıtılsın. Emredersiniz sultanım.